Halo semuanya, kami di sini ingin membahas mengenai bagaimana sih bahagia menurut Islam. Video ini dibuat untuk keperluan ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Profesor Istadianta. Video ini disusun oleh saya, Sasanti Sylvia Putri, dengan NIM B02230075, dan rekan saya, Mutia Hesti Istiqomah, dengan NIM B02230053. Sebelum memasuki ke inti pembahasan, kita perlu tahu apa arti dari kebahagiaan itu. Ibnul Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa kebahagiaan itu adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat dan berfungsi dengan baik. Hati yang sehat dan berfungsi dengan baik bisa berhubungan dengan Tuhan pemilik kebahagiaan. Pemilik kebahagiaan, kesuksesan, kekayaan, kemuliaan, ilmu, dan hikmah adalah Allah. Kebahagiaan dapat diraih kalau dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, yaitu Allah SWT. Kebahagiaan dibagi menjadi dua, yaitu kebahagiaan duniawi dan juga kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan duniawi adalah kebahagiaan yang fana dan tidak abadi. Adapun kebahagiaan duniawi, ada yang melekat pada dirinya dan ada yang melekat pada manfaatnya. Di antara kebahagiaan duniawi adalah memiliki harta, keluarga, kedudukan terhormat, dan keluarga yang mulia. Selanjutnya adalah kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan akhirat atau ukhrawi merupakan kebahagiaan yang paling utama, di mana kebahagiaan ukhrawi merupakan kebahagiaan yang abadi dan rohani. Kebahagiaan ini mempunyai kenikmatan di atas kebahagiaan duniawi. Para ulama menilai bahwa kunci kebahagiaan adalah hati yang bersih atau qalbun salim. Ketika hati kita bersih atau suci, jiwa kita akan terbebas dari segala hal yang menyusahkan, menyedihkan, dan membuat kita menderita. Pada titik ini, rasa marah, tegang, kesal, dengki, riya, hasud, bakhil, bangga diri, dan sombong akan berkurang, sedangkan emosi yang positif seperti kasih sayang, kecintaan, dan kedamaian akan tumbuh dan meningkat. Kebahagiaan juga diatur dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 30 yang memiliki arti, maka harapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Selama di dunia ini, kita juga memiliki tujuan hidup. Yang pertama adalah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah SWT. Yang kedua, sa'adah di dunia, sa'adah di akhirat, atau bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Dalam hidup, tentunya kita harus mempunyai landasan. Nah, agama inilah yang menjadi landasan utama untuk kita. Sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki fondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Allah berfirman, seandainya bukan karena perlindungan Allah kepada sebagian manusia atas sebagian yang lain, maka rusaklah bumi ini. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 251. Bagaimana sih untuk kita bisa merasakan kebahagiaan dalam hidup itu? Untuk merasakan kebahagiaan dalam hidup itu, tentunya kita harus memiliki hati yang bersih. Nah, karakteristik hati yang bersih itu, yang pertama ada selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Yang kedua, selalu mengingat Allah SWT. Yang ketiga, jika sudah memasuki waktu salat, maka akan mendapatkan ketenangan, kenikmatan, dan kebahagiaan. Yang keempat, perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia. Yang kelima, memiliki sifat ikhlas, mengikuti nasihat, dan mengikuti sunnah. Kita bisa saja tidak merasakan kebahagiaan selama ini karena kita memiliki hati
yang sakit. Hal yang menyebabkan hati manusia sakit diantaranya: 1. Banyak bergaul dengan orang yang tidak baik. Yang kedua, at-tamani atau berangan-angan. Yang ketiga, menggantungkan diri pada selain Allah. Yang keempat, asyabu atau terlalu kenyang. Yang kelima, terlalu banyak tidur. Yang keenam, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Yang ketujuh, berlebihan dalam berbicara. Selanjutnya ada indikator orang bahagia. Indikator orang bahagia menurut Utsman bin Hasan al-Khalbawi mengutarakan bahwa indikator manusia yang bahagia itu adalah sumber rezekinya ada di negaranya, mempunyai keluarga yang saleh, yakni istri dan anak-anak yang membanggakan dan membahagiakan, serta berada di bawah penguasa yang adil, yakni tidak zalim. Indikator berikutnya adalah rezeki yang dapat membantu seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun kaya, ia tidak berorientasi kepada dunia, tetapi berorientasi terhadap kehidupan masa depan dan akhirat. Semangat dalam beribadah dan tidak banyak berbicara dalam hal-hal yang tidak berguna. Menjaga kewajiban sholat, bersikap warak, yakni hati-hati dalam memanfaatkan sumber kehidupan agar tidak terjerumus kepada yang syubhat, apalagi yang haram. Bergaul dengan orang-orang yang saleh, bersikap tawadu dan tidak sombong, bersikap dermawan dan tidak sebaliknya yaitu pelit, bermanfaat untuk umat manusia yang lain dan tidak pernah lupa terhadap kematian. Adapun 7 cara meraih bahagia dunia dan juga akhirat. Yang pertama yakni mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal akan mengantarkan kita pada keberkahan, dan keberkahan akan membawa kita pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dunia, rezeki halal jelas bersihnya dari kecurangan dan kezaliman kepada pihak lain, sehingga di akhirat pun akan selamat, tidak dihisab atau diperiksa secara ketat. Rezeki halal yang dikonsumsi oleh tubuh kita juga akan membentuk darah, tulang, dan daging yang baik dan berkah sehingga memproduksi energi dan emosi yang positif. Yang kedua, bersikap qanaah. Qanaah artinya menerima apapun pemberian dari Allah, baik terkait kondisi tubuh dan paras kita, ganteng atau cantik, biasa atau jelek, maupun ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang umur, jodoh, rezeki, pasangan hidup, dan keturunan kita. Sikap qanaah akan membawa kita pada rasa nyaman, puas, dan bahagia. Sebaliknya, sikap tidak qanaah akan membawa kita pada perasaan tidak puas, rakus, dan serakah. Akibatnya, nuansa batin akan mudah gelisah dan ingin menuntut yang lebih. Yang ketiga, bersikap ikhlas. Ikhlas artinya sikap tulus atau murni ketika berurusan dengan pihak lain. Nabi SAW pernah menyebut seorang sahabat yang diprediksi sebagai ahli surga. Setelah diselidiki selama 3 hari 3 malam, sahabat itu ternyata minim amal sholat malam dan puasa sunnah. Namun, ia memiliki hati yang sangat ikhlas. Sebelum tidur, ia selalu ikhlaskan apa saja perlakuan orang lain terhadap dirinya, sehingga ia tak pernah menyimpan dendam atau kenangan pahit. Dari sini, keikhlasan membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Keempat, yaitu takwa. Takwa adalah kunci surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Talaq ayat 2-3, yaitu orang yang bertakwa akan diberi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bila ia menghadapi masalah pelik, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberinya solusi. Dan bila ia kesulitan ekonomi, Allah pasti akan memberi rezeki yang datang secara tidak terduga. Allah juga berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 133, yaitu orang yang bertakwa juga pasti disediakan surga yang sangat luas. Kelima, yaitu sabar. Orang yang selalu bersabar akan memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Menurut Ali bin Abi Thalib, ketika bersabar menghadapi ujian atau musibah, kita akan diberi 100 derajat kemuliaan. Ketika bersabar melaksanakan ketaatan, kita akan ditambah lagi 100 derajat. Ketika bersabar meninggalkan kemungkaran, kita akan ditambah lagi 100 derajat. Yang pasti, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama atau menolong orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Jadi, orang sabar pasti bahagia. Keenam, yaitu bersyukur. Orang yang selalu bersyukur, niscaya hidupnya akan berkah dan bahagia. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Bersyukur dapat dilakukan dengan meningkatkan ibadah wajib atau ibadah sunnah, seperti bersedekah, menyantuni anak yatim, dan membantu fakir miskin. Bersyukur akan membawa hidup semakin berkah dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir yaitu berzikir. Orang yang selalu berzikir akan mencapai kedamaian batiniah dan kebahagiaan sejati, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti dinyatakan dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 28, hanya dengan berzikir kepada Allah, hati akan mencapai ketenangan atau kebahagiaan. Ketika hati selalu berzikir, ia akan menuju kondisi aktif dan pasif. Aktif artinya hati kita akan mendekati Allah. Dalam sebuah riwayat dikatakan, orang bahagia, as-sa'id, ialah orang yang hatinya selalu mendekati Allah. Sedangkan orang yang paling bahagia, al-sa'ad, ialah orang yang hatinya selalu didekati oleh cahaya Allah. Cukup sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai jumpa.